bahwa ada niatan PDIP menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi sebelum tanggal 28 Oktober yang akan datang, dan itu tidak boleh kita biarkan. Harus kita tentang, harus kita lawan demi marwah bangsa, demi marwah negara, demi harga diri kita, mayoritas rakyat Indonesia yang telah memilih, mendukung, bahkan mencintai Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam NKRI. Saudaraku sebangsa setanah air, kemarin saya sempat menyimak salah satu video di channel Official News, show-nya Aiman kalau nggak salah ya. Di situ ada Pak Rocky Gerung, ada Bang Adian Apitupulu, ada Bang Sylvester Matutina, kemudian juga ada Bang Kodari. Mereka membahas soal impeachable dan impeachment. Kira-kira dua hal itu merupakan topik pembahasan mereka. Saya melihat sesuatu yang aneh gitu ya. Pak Rocky Gerung kekeh bersikeras bahwa yang dia bicarakan adalah impeachable, bukan impeachment gitu ya. Yang dia maksudkan adalah adanya kemungkinan atau peluang presiden itu dijatuhkan, di impeachment. Dia tidak bicara tentang impeachment, melainkan impeachable. Peluang, kemungkinan. Oke. Kemudian itu menjadi bola liar ya, yang dilempar bersambut oleh mereka. Ada seorang profesor juga hadir di sana. Saya nggak begitu mengenal si profesor tersebut. Tapi yang menyentuh perasaan saya adalah saya mengamati semacam ada gestur yang itu menunjukkan mereka tidak sekedar membahas topik itu. Mereka tidak sekedar sedang berdiskusi. Terutama saya lihat dari gesturnya Bang Adian Apitupulu, ya, salah satu politisi senior partai PDIP. Semacam ada niat. Semacam ada niat. Dan saya pikir ini semua ada rentetannya. Pembahasan tentang impeachable atau impeachment, ini ada rentetannya. Ada rentetan yang cukup panjang. Tidak ucuk-ucuk tiba-tiba muncul diskusi tentang impeachable atau impeachment. Ada cerita panjang tentang ini. Di masa kampanye waktu itu juga ada sedikit riakan-riakan, ya kan? Saya pikir saudara-saudara juga masih mengingat tentang itu. Waktu itu kan ada Bang Faisal Assegaf dan kawan-kawannya mendatangi Pak Mahfud MD. Ketika itu Pak Mahfud MD masih Menko Polhukam, ya kan? Membicarakan tentang pemakzulan Jokowi. Nah, menyikapi hal tersebut, Pak Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP, mengatakan ya presiden harus menyikapi itu. Kalau tidak, bisa saja akan terjadi gelombang yang lebih kuat dari itu, ya kan? Jadi saya pikir kalau hari ini ada pembahasan tentang impeachable atau impeachment, itu bukan sesuatu yang secara tiba-tiba terjadi. Ada rentetan panjangnya. Dan kalau saya secara pribadi mencermati ini, ya, topik pembicaraan tentang impeachable atau impeachment atau pemakzulan dan lain-lain sebagainya, ini lahir dari niat. Bukan diskusi biasa tentang topik-topik tersebut, melainkan lahir dari suatu niatan, ada niat. Nah, kemudian kalau kita coba konfrontir dengan sensasi kebencian partai PDIP terhadap Presiden Jokowi, mengingat Presiden Jokowi berseberangan arah politik dengan partai PDIP di momen pemilu 2024. Bukan tidak mungkin niat itu benar-benar ada. Jadi kemarin saya menyebar informasi ke masyarakat, bahwa ada niatan PDIP menggulingkan
kepemerintahan Presiden Jokowi sebelum tanggal 28 Oktober yang akan datang. Serah terima jabatan dari Presiden Insinyur Haji Joko Widodo kepada Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Prabowo Subianto. Bukan tidak mungkin niatan itu benar-benar ada, bahkan bisa jadi bukan sekedar niat, tetapi di balik layar PDIP sudah mulai mengerahkan kekuatannya untuk melakukan upaya-upaya konkret yang mengarah kepada entah itu impeachment, entah itu pemakzulan, dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin. Nah, saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, terutama buat mayoritas rakyat Indonesia pendukung dan pencinta Presiden Jokowi. Kita nggak boleh diam, kita nggak boleh menganggap ini biasa-biasa saja. Kenapa? Karena Ibu Megawati Soekarno Putri sudah punya rekam jejak melengsirkan Gus Dur dari tahta RI 1, kemudian Ibu Megawati menjadi presiden kelima Republik Indonesia, ya kan? Kemudian kalau kita mundur ke belakang, peristiwa aktivisme 98. Ya, memang ada kolaborasi yang sangat indah antara mahasiswa dan rakyat, tetapi kita juga harus paham bahwa ketika itu ada juga kekuatan politik PDIP. Jadi bukan hanya kolaborasi mahasiswa dan rakyat, tetapi ada juga kekuatan politik partai PDIP di belakangnya. Mengingat ketika itu partai PDIP lagi bersemi-seminya, ya kan? Nah, artinya bahwa Ibu Megawati sudah punya rekam jejak yang cukup meyakinkan untuk melengsirkan ini, untuk menjatuhkan ini. Bukan hanya melengsirkan Gus Dur dari tahta RI 1, tetapi juga pernah berperan di balik layar, di balik aksi mahasiswa dan rakyat pada momen aktivisme 98. Jadi saudara, saya pikir tidak berlebihan kalau kita memandang ini bukan sekedar diskusi biasa, tetapi ada satu niatan terselubung. Bahkan kalau kita boleh lebih suzon dari itu, maka di balik layar dari itu sudah ada langkah-langkah dan upaya-upaya konkret bagaimana menjatuhkan, menumbangkan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dari tahta RI 1 sebelum masa serah terima jabatan dari Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ke Bapak Prabowo. Saudara-saudara, jangan kita diam, oke? Ini menyangkut marwah bangsa kita, marwah negara kita. Sangat-sangat konyol menurut saya ketika seorang presiden yang didukung oleh mayoritas rakyatnya, bahkan dicintai oleh mayoritas rakyatnya, kemudian ada kekuatan-kekuatan politik tertentu yang berniat busuk untuk menjatuhkannya. Ini sesuatu yang sangat konyol. Ya, ini sesuatu yang menurut saya tidak lucu untuk ditertawai. Ini harus disikapi dengan keseriusan berpikir. Jadi saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan? Saya pikir kita harus bersuara. Okay? Kita harus kembali mengobarkan api dukungan kita terhadap Presiden Jokowi di akhir-akhir masa jabatan ini. Agar Presiden Jokowi tetap kokoh hingga akhir masa jabatannya, karena itu menyangkut kehormatan bangsa, ya, menyangkut marwah bangsa kita, kemudian menyangkut marwah rakyat juga, karena prinsip demokrasi suara terbanyak rakyat haruslah yang didengar, diterima, diakui, dihormati sebagai suara rakyat. Semua memang rakyat, tetapi suara terbanyak haruslah yang didengar, diterima, diakui dan dihormati sebagai suara rakyat, dan itulah suara kita. Oke, kita pemilih Presiden Jokowi, kita pendukung bahkan pencinta Presiden Jokowi. Saya yakin terlalu banyak masyarakat yang satu frekuensi dengan saya, yaitu di momen Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019, kita itu terpaksa mencoblos PDIP. Ya, saya secara pribadi melakukan hal itu, dan saya jujur mengatakan bahwa saya terpaksa mencoblos partai PDIP karena dari lubuk hati saya benar-benar menginginkan Insinyur Haji Joko Widodo yang terpilih memimpin bangsa Indonesia. Nah, sehingga mau tidak mau gitu,
Gimana lagi om Bapak Jokowi diusung oleh partai PDIP, mau nggak mau harus mencoblos partai PDIP. Padahal saya bukan simpatisan partai PDIP atau simpatisan partai manapun, ya kan? Jadi saudara sebangsa setanah air, yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah jangan diam. Kobarkan kembali semangat dukungan kita terhadap Presiden Jokowi, bersuaralah, suarakan dukungan Anda, suarakanlah apresiasi Anda terhadap segala pencapaian-pencapaian pemerintah di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan lawan segala isu, lawan segala opini yang sengaja dibangun menjelek burukan Presiden Jokowi, menyudutkan Presiden Jokowi, agar itu kemudian dapat dijadikan alasan untuk menggulingkan Presiden Jokowi dari tahta RI 1 sebelum masa serah terima. Jangan biarkan hal ini terjadi. Kalau Ibu Megawati pernah berperan di balik layar untuk menjatuhkan Presiden Soeharto, kemudian Ibu Megawati dan Pak Amin Rais melakukan kolaborasi untuk menggulingkan Presiden Republik Indonesia keempat, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, bukan tidak mungkin hari ini di balik layar mereka sedang melakukan langkah-langkah konkret untuk merealisasikan hasrat politiknya itu. Dan saya pikir tidak berlebihan ketika saya mengatakan PDIP hari ini tidak menunjukkan sikap idealisme. Yang saya lihat hari ini PDIP itu betul-betul dikuasai oleh nafsu berkuasa, betul-betul dikuasai oleh nafsu setan, menurut saya seperti itu. Dikuasai oleh kebencian yang membabi buta. Dan ini tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita diamkan. Kemudian saya juga meminta kepada para mahasiswa, terutama ketua badan eksekutif mahasiswa dimanapun, yang masih melek matanya maupun mata batinnya untuk melihat realita, melihat segala perkembangan yang terjadi di negeri kita di era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jangan diam. Jangan biarkan segelintir mahasiswa mengatasnamakan kalian untuk melakukan sesuatu yang sama sekali tidak connect dengan nurani kalian. Jangan diam. Bersuaralah, karena kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa, sehingga kalian harus mendukung sesuatu jika itu baik. Dan realitanya di era Presiden Jokowi ini memang terlalu banyak kebaikan, terlalu banyak kemajuan. Ada banyak sekali perkembangan yang kita rasakan. Ada banyak sekali kebaikan-kebaikan Presiden Jokowi yang kita rasakan. Persetan dengan isu demokrasi, persetan dengan isu konstitusi. Kita membutuhkan sosok seperti Insinyur Haji Joko Widodo. Seandainya saja konstitusi memungkinkan, seandainya saja undang-undang kita memungkinkan, tentu saja kita masih mendukung Presiden Jokowi untuk dipilih kembali. Tetapi karena konstitusi kita membatasi, undang-undang kita membatasi, itulah sebabnya mau tidak mau kita harus merelakan Insinyur Haji Joko Widodo. Kan seperti itu ceritanya. Jadi buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, ketahuilah bahwa saya merasakan energi yang sangat kuat dari kubu partai PDIP, bahwa pembahasan topik impeachable atau impeachment bukan diskusi biasa, bukan obrolan biasa-biasa saja, melainkan lahir dari suatu niat. Dan bisa saja di balik layar sana mereka sudah bahkan sementara melakukan upaya-upaya konkret untuk merealisasikan itu. Dan itu tidak boleh kita biarkan. Harus kita tentang, harus kita lawan demi marwah bangsa, demi marwah negara, demi harga diri kita, mayoritas rakyat Indonesia yang telah memilih, mendukung, bahkan mencintai Insinyur Haji Joko Widodo. Saya kira sekian yang ingin saya sampaikan. Saya Kristianto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam NKRI.